Baik, kita mulai ya pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tujuannya itu mahasiswa diharapkan dengan kisah inspirasi ini mendapatkan pengalaman baru serta juga terinspirasi dari perkuliahan kita. Nah, di sini kakak mulai aja langsung ya, cerita kesuksesan yang berawal dari 2 karung singkong. Jadi Ibu Christine Hakim ini memulai usahanya itu hanya dengan bermodalan 2 karung singkong gitu. Nah, jadi beliau itu pengusaha oleh-oleh atau makanan khas Sumatera Barat yang hingga kini telah berkembang pesat terkenal di seluruh Indonesia, serta beliau ini telah memiliki mall sendiri di Kota Padang gitu. Nah, jadi ada sebuah kata-kata ya dari masyarakat Sumbar juga, kalau seseorang pergi ke Sumbar nggak membeli makanan khas dari Ibu Christine Hakim ini, berarti beliau belum bisa dikatakan telah ke Padang gitu. Jadi bagi para pendatang itu kalau mereka ke Padang wajib membeli oleh-oleh dari Ibu Christine Hakim ini. Nah, beliau itu selain makanan khas Sumbar seperti ada keripik atau sanjay namanya itu. Jadi beliau ini juga mengembangkan usahanya itu ada membuat dendeng yang dikemas, juga rendang, ada bumbu-bumbu masak juga. Jadi beliau ini mengembangkan usahanya hingga ke bumbu-bumbu makanan. Jadi kalau ada para ibu-ibu yang sibuk ya, jadi beliau tinggal beli dan langsung masak gitu. Jadi di dalam bentuk kemasan gitu makanannya. Nah, Ibu Christine Hakim ini memulai usahanya itu pada tahun 1980, di mana saat itu beliau itu sebelum beliau itu memiliki nama produknya itu dari namanya sendiri gitu. Nah, menurut penuturannya, beliau ini sangat seseorang yang bekerja keras dari kecil, karena beliau itu juga ayahnya juga telah meninggal ya di waktu beliau masih kecil, dan beliau ini juga memiliki banyak saudara, jadi 6. Jadi ibunya itu membesarkan beliau. Nah, bahkan beliau ini tidak lulus SD gitu. Jadi beliau tidak lulus SD, ibaratnya bisa dikatakan beliau itu tidak berpendidikan ya, tapi beliau bisa mencapai titik kesuksesan pada saat ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini awalnya itu bermula, beliau itu membuka usaha kecil-kecilan dulu. Jadi Ibu Christine ini karena dia emang seorangnya yang lincah, jadi beliau itu yang bertugas memasarkan ke warung-warung. Jadi sebelum usahanya membesar seperti ini, jadi keripik itu beliau buat, nah beliau letakkan dulu nih ke warung-warung, jadi diantarkan dulu kan ke warung-warung dekat rumah atau di sekecamatan dulu, seperti itu. Nah, berlanjut pada tahun 1960, di mana ibu ini juga beliau ini menikah. Nah, jadi di saat itulah mereka membangun usaha. Beliau ini membangun usaha bersama suaminya, gitu. Jadi karena memiliki modal yang kecil ya, seperti yang kakak bilang tadi, berawal hanya dari 2 karung singkong. Nah, jadi pada tahun 94 itu beliau baru mendirikan brandnya sendiri dengan memakai namanya. Nah, jadi untuk menjaga bisnisnya tetap berjalan, Ibu Christine Hakim ini senantiasa harus jujur dulu dan rajin. Ia juga berusaha menjaga kualitas dari keripiknya, termasuk ketepatan hasil produksinya. Nah, demi menerapkan hal itu, Ibu Christine ini dan keluarganya itu harus hidup dengan sederhana dulu. Jadi ibaratnya itu beliau itu lebih ke berhemat ya, agar bisa menabung demi memajukan usaha bisnisnya gitu. Nah, hingga tahun 99
itu usahanya lebih bertambah lagi gitu. Nah, seiring berjalannya waktu itu, usaha dari Ibu Christine Hakim ini meningkat. Nah, begitu pula persaingan dengan tokoh oleh-oleh di Padang. Jadi banyak juga ya tokoh oleh-oleh di Padang yang mendirikan produk-produk yang hampir sama dengan beliau. Nah, tapi beliau ini dipercaya, jadi nama beliau itu sudah melekat sekali ya di masyarakat Sumbar gitu, sudah dikenal sekali. Nah, jadi beliau ini juga rajin berinovasi. Contohnya dulu itu jika hanya membuat keripik balado, maka beliau itu memproduksi keripik lado hijau gitu. Jadi beliau berani berinovasi gitu. Seperti menambahkan ada yang rasa original dan rasa pedas manis dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi menurut penuturan beliau itu, jadi kita itu harus maju terus gitu. Kalau kita tidak akan ketinggalan. Nah, jika pesaing maju 1 langkah, kita harus bisa maju 2 langkah. Jadi itu ya, ibaratnya sebuah acuan bagi diri beliau untuk bisa terus maju gitu. Nah, pada tahun 2005 itu beliau membuat sebuah baliho atau mengiklankan dari produk-produknya gitu. Nah, oke. Nah, waktu itu selain itu Christine Hakim ini juga menjadi orang yang pertama mengganti penggunaan kantong ya dan kantong kresek katanya dan kardus bekas. Jadi menjadi kantong yang bermerek sendiri. Nah, ini beliau itu memberikan label ke produk-produknya gitu. Jadi dengan label tersebut agar pembeli itu tidak gengsi katanya dalam membawa atau membeli produk-produk tersebut gitu. Karena ada memperkuat brandingnya gitu. Nah, kemasannya itu lebih, jadi dengan adanya brand tersebut ibaratnya kemasannya itu sehingga terlihat lebih mahal dan juga orang-orang akan berpikiran bahwa produk beliau ini lebih berkualitas gitu. Nah, jadi gerai-gerai yang dimiliki yang mereka miliki itu, pembeli tidak hanya dapat menemui produk khusus Christine Hakim, jadi ada juga memiliki buatan usaha kecil atau UKM di Sumatera Barat. Nah, jadi menurut ibunya itu, dia juga membawahi ada 150 UKM di Sumbar dengan jumlah lebih dari 500 produk yang bisa ditemukan di Sumbar ini gitu. Jadi beliau ini juga mengembangkan beberapa UKM ya, agar mereka bisa juga menitipkan produknya dan menerima uang langsung dari sesuai dari Christine Hakim ini sendiri gitu. Nah, jadi hasil jerih payah dari Ibu Christine Hakim ini harus membuat beliau itu tidak lupa diri gitu loh. Nah, jadi dari 150 UKM yang bernaung di bawah namanya itu, Ibu Christine Hakim ini terus membantu dan mengedukasi masyarakat agar dapat bersama-sama meraih kesuksesan. Nah, bahkan ia juga membidangi berdirinya Koperasi Wanita Christine Hakim gitu. Nah, upaya lain yang dilakukan dari Ibu Christine Hakim ini adalah menjaga hubungan baiknya dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang telah terjalin sejak tahun 2004 silam. Nah, sambil terus mengembangkan bisnisnya, ia hampir tak pernah absen dari agenda pelatihan dan fasilitas yang diadakan oleh kementerian. Jadi beliau itu lebih merangkul, dia lebih merasa merangkum UKM serta agar bertambah, berkembang dan maju. Nah, tentunya semua pengembangan bisnis yang dijalankan oleh Ibu Christine Hakim ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Jadi beliau ini juga
uh, mendapat dukungan dari BCA, beliau menyatakan begitu gitu ya. Jadi modalnya itu juga agar usahanya semakin meningkat, mereka juga pemasarannya juga sudah menjalar ke penjualan online. Jadi selain beliau memiliki gerai atau toko-toko di Kota Padang, beliau juga melakukan penjualan secara online gitu. Nah, meskipun saat ini usaha keripik balado dari Christine Hakim ini sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak pihak ya, karena Ibu Christine Hakim ini juga mampu mengelola 150 UKM tadi dan berbagai kegiatan lainnya yang beliau jalankan. Namun Ibu Christine Hakim ini juga mempunyai keinginan untuk lebih berinovasi seperti perusahaan-perusahaan kecil lainnya di Sumatera Barat guna mengembangkan usahanya di masa yang akan datang gitu, agar beliau ini bisa menjadi sentral oleh-oleh di Sumatera Barat sendiri. Nah, hasil jerih payah beliau ini beliau mampu mendirikan sebuah mall. Namanya itu diberi dengan nama Christine Hakim Idea Park. Jadi di mall ini ada wahana water parknya juga, ada khusus foodnya juga, makanannya, terus juga ada pakaian dan souvenir khas Sumbar lainnya. Jadi dari bermula 2 karung singkong tersebut, beliau telah berhasil mendirikan sebuah mall seperti yang digambar ini ya, bisa adik-adik lihat. Dan ini mallnya emang bagus gitu, lumayan besar juga. Dan ini letaknya di Kota Padang, jadi tidak terlalu jauh dari Bandara Internasional atau BIM, di Airport BIM. Jadi ini dekat sekali gitu. Tapi sayangnya adik-adik nggak jadi ya ke Padang. Kalau nggak kita bisa langsung gitu loh ke sini gitu, karena salah satu kalau kita luring itu kita akan ke sini gitu. Jadi karena tidak jadi, makanya kakak paparkan materinya mengenai tersebut. Oke, selesai sudah ya cerita dari perjalanan bisnis atau perjalanan sukses dari seorang Ibu Christine Hakim, di mana beliau itu adalah seseorang yang terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan tidak berkecukupan, tetapi di usia beliau yang tidak muda lagi saat ini, beliau berhasil mencapai kesuksesannya. Ibaratnya kalau kakak sendiri menarik kesimpulannya adalah bunga itu memang tidak selalu mekar dalam waktu yang bersamaan gitu. Setiap orang itu ada waktunya dan setiap masa itu ada orangnya gitu. Jadi ibaratnya kita seorang pelajar, nah juga kakak juga seperti itu, juga seorang pelajar, mungkin kita juga akan memiliki waktu dan kesempatan yang mekar di saatnya gitu. Oke, itu ya kesimpulan dari kakak dan pemaparan materi kita juga hari ini. Sesuai perjanjian kita di awal tadi, kakak minta adik-adik berdasarkan dari kisah inspirasi yang kakak paparkan dari seorang Ibu Christine Hakim ini, adik-adik juga bisa menarik kesimpulannya. Dipersilahkan. Ayo, siapa? Atau masih ada nih yang kurang jelas? Kedengaran nggak kakak ngomong dari tadi? Izin Kak, Pierina izin menanggapi. Oke. Ya, silahkan Pierina. Oke, begini Kak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Tadi juga saya mau menanggapi yang statement kakak yang terakhir. Setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya. Menurut saya tuh lagi terjadi banget sama saya, karena beberapa tempo waktu ini lagi ngerasa aku tuh punya apa sih sebenarnya gitu, kayak di perkuliahan ini tuh potensiku di mana, kayak masih meraba-raba banget gitu. Yang pertamanya optimis banget sampai ada satu titik di mana ngerasa kayak
saya nggak punya apa-apa gitu. Dan itu menjadi motivasi saya atau acuan saya untuk terus maju dan mengambil sebuah ilmu dari orang lain gitu. Salah satunya dari Ibu Christine Hakim ini. Mungkin kalau kita ulas lagi dari awal ya, berawal dari 2 karung singkong. Dan dengan hebatnya sekarang itu sampai punya 150 km dan bahkan bikin mall yang mungkin ini masih ada di slide PowerPoint-nya. Itu menurut saya sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya, karena dilihat sebelumnya dia juga beliau ini bukan sosok yang berpendidikan tinggi atau sosok yang memiliki nama sudah besar dari sebelum-sebelumnya seperti kayak beberapa public figure yang kita kenal sekarang. Beliau benar-benar merintis karirnya dari kecil, dari bawah banget. Jadi benar-benar kayak emas yang ada di lumpur itu keluar gitu. Sebelumnya juga dikatakan oleh Kak Ipit, katanya itu ayahnya meninggal dari umur 3 tahun, yang berarti kondisi ekonomi keluarga juga mungkin tidak stabil ya pada saat itu. Tapi dengan luar biasanya dia mampu membangkitkan itu semua lagi sampai sesukses sekarang. Ini tadi saya sempat mencatat bahwa bisnis ini dimulai dari 1980 dan produknya itu dinamai oleh namanya sendiri, yaitu Christine Hakim. Mungkin kalau kita ulas dari pertemuan minggu lalu yang mungkin dikatakan oleh Ajowayo dan itu katanya kalau misalnya kita menggunakan brand dari nama kita sendiri, berarti kita bukan hanya menjual produk yang kita jual, tapi kita juga menjual nama kita mempertaruhkan nama baik kita. Kalau misalnya kita istilahnya lepas tanggung jawab atas produk yang kita miliki dan itu dengan nama kita sendiri, berarti sama saja kita menjatuhkan nama kita sendiri atau harga diri lah gitu istilahnya. Apalagi dulu ini tuh luar biasanya memasarkannya dari warung-warung sekitarnya. Karena kebetulan dulu juga saya pernah waktu SD pernah melakukan itu, tapi karena mungkin saya merasa tidak punya keahlian dalam bidang marketing ya, jadi stop sampai lulus SD, abis itu udah nggak lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya kakak saya ada yang melanjutkan, jadi tidak berhenti di saya saja. Lalu di sini tadi saya mencatat juga ini tuh untuk merintis karirnya dia perlu hidup sederhana bersama keluarganya, yang tadi disebutkan bahwa dia itu punya adik sebanyak 6 orang ya. Itu kan cukup banyak, dan apalagi sebelumnya ayahnya itu udah meninggal sejak ia berumur 3 tahun gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, produknya itu meningkat dan juga banyak bersaing, tapi beliau itu rajin berinovasi. Dan di sini menunjukkan bahwa kita sebagai entrepreneur lah gitu ya istilahnya, kita tuh namanya inovasi itu wajib banget. Jangankan sebagai entrepreneur lah, sebagai mahasiswa di sini kita juga kan dituntut gitu untuk dapat kreatif dan rajin berinovasi. Jadi menurut saya dengan ini cerita dari Ibu Christine Hakim ini dapat tarik beberapa lah gitu yang dapat kita terapkan di dunia perkuliahan kita. Contohnya itu inovasi ini dalam tugas-tugas, karena mungkin saat nanti kita sudah berada di masa skripsi, itu kan inovasi ini tuh cukup diperlukan atau bahkan sangat diperlukan. Dan tadi yang sangat menarik ada pemaparan dari Ibu Christine Hakim bahwa kita harus terus maju. Saat orang lain maju 1 langkah, kita harus maju 2 langkah. Menurut saya ini juga dapat memecahkan rasa insecure saya tadi, yang bahwa saya merasa saat ini tuh saya punya apa yang dimiliki oleh diri saya gitu. Jadi di saat saya melihat orang lain maju 1 langkah di depan saya tidak boleh merasa bahwa saya itu lemah atau saya itu tidak memiliki apa-apa. Justru itu harus menjadi acuan saya, dan saya harus lebih baik daripada orang itu. Dan yang tadi mungkin juga sudah dipaparkan, ini ke brandingnya. Mungkin kita lihat dari beberapa produk-produk yang ada, itu masih menggunakan kemasan yang cenderung biasa gitu.
Tapi dari ini, Ibu Christine Hakim ini berinovasi untuk menggunakan kemasan yang lebih berkualitas agar yang mengunjungi tempatnya itu memiliki rasa kebanggaan tersendiri bahwa ya itu ini loh, saya beli di tempatnya Ibu Christine Hakim yang ini loh kemasannya tuh bagus loh, nggak cuman kayak kantong kresek atau kardus-kardus polos gitu. Tuh, jadi itu saya branding dari kemasan atau produknya ini tuh juga berpengaruh atas kesuksesannya sekarang. Dan bahkan dia juga punya dukungan dari BCA gitu. Mungkin sekian dari saya Kak, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Virena. Nah, keren ya Virena menambahkannya. Ini kita lanjut dulu ya. Ada lagi dari adik-adik yang beberapa hal yang dipaparkan, yang kakak paparkan dari tadi, dan Virena juga menambahkan apa aja yang bisa nih kita tarik kesimpulan dari cerita atau kisah inspirasi dari Ibu Christine Hakim ini. Ayo, siapa? Tadi perjanjiannya ada 2 orang ya. 3 boleh. Ayo, ada nggak? Atau ada yang bertanya? Ini kameranya off semua, ini kenapa ini? Cuma Virena sama Winnie Octaviani yang on. Kak Ipit izin bertanya. Oke, ya silahkan. Saya Salsabila. Kak Ipit, untuk hasil jeripaya dari Ibu Christine Hakim ini, apakah beliau ini menjual makanan khas Padang? Kan di sini cuma disebutkan untuk seperti kaos Minang atau batik Minang gitu. Apakah beliau menjual makanan khas Padang yang juga bisa dikenalkan kepada masyarakat luas? Apalagi kan Ibu Christine ini tadi yang seperti dijelaskan Virena bahwa brandingnya cukup bagus di Kota Padang atau di sana. Terima kasih Kak Ipit. Oke. Nah, kakak langsung jawab ya. Jadi untuk makanan khasnya itu emang khas dari Sumatera Barat, tetapi beliau berusaha mempromosikan atau mengenalkan ke seluruh Indonesia. Oh, jadi gini loh, ini loh khas dari Sumatera Barat itu. Gimana rasanya, enak kan gitu, ibaratnya seperti itu ya. Jadi Ibu Christine Hakim ini emang menjual makanan khas dari Sumatera Barat sendiri. Jadi selain keripik itu ya, keripik balado atau sanjay namanya. Jadi di kami itu sanjay gitu. Jadi olahannya itu dari singkong. Nah, jadi ibu ini juga membuat bumbu-bumbu rendang kemasan juga yang bisa diolah langsung oleh ibu-ibu di rumahnya. Jadi fokus dari penjualan atau makanannya ini emang makanan khas dari Sumatera Barat. Sehingga beliau juga bertujuan makanan khas dari Sumatera Barat ini dapat dikenal oleh masyarakat di seluruh Indonesia pastinya. Maka dari itu beliau ini juga melakukan penjualan secara online juga. Ya seperti itu. Ini siapa tadi yang bertanya? Salsabila Kak Ipit. Oke, Salsabila. Itu ya Salsabila. Terima kasih Kak Ipit atas jawabannya. Ya, sama-sama. Ini masih ada nggak yang mau menambahkan atau bertanya? Yang kameranya off ini masih ada nggak sih di kelas? Mana tahu udah pergi kan, Zoom-nya aja lagi yang tersisa. Gimana, masih ada nggak? Masih Kak. Ada Kak. Oke, kenapa Rifan nggak aktif kameranya? Di sininya gelap Kak. Nggak apa-apa, aktifin aja. Oke siap Kak.
Lia Antasia, kenapa? Kameranya off. Oh iya Kak, tunggu sebentar ya Kak. Ini masih soalnya koordinasi panitia juga. Oke. Bentar kok Kak, ya. Oke. Ayu Salsabila, kenapa? Maaf Kak, ini saya lagi UTS. Oke. Miftahul Jannah? Miftahul? Nah, ini udah nggak ada nih orangnya di sana nih. Oke. Adai, ini kita lanjut atau gimana? Kita tunggu. Ini ada yang chat siapa ya? Oke. Sip. Masih ada tambahan. Tadi kita janjinya ada 2 orang ya yang akan menarik kesimpulan dari pembahasan kita pagi hari ini. Ada? Nah, kayaknya nggak ada. Ya udah, kita persilahkan ya untuk temannya, ada 3 orang tadi yang bersedia tampil hari ini. Siapa dulu yang akan tampil? Saya mau presentasi duluan, Kak. Oke. Siapa tadi, Kayla? Bukan ya? Iya, Kak. Kayak Oh iya, Kayla. Oke. Kakak jadikan Kayla host dulu ya, biar udah bisa. Oke, sip. Silakan Kayla. ya, Kak. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Ramadhani Akmal, dan asal saya dari Universitas Esa Unggul Keben Yogyakarta Barat. Sekarang saya akan mempresentasikan mengenai budayaan dari kampung halaman Bunda saya sendiri. Hari ini akan menceritakan tentang Pulau Nias, yang dimana Nias merupakan sebutan untuk pulau dan kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, dan secara administratif berada di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini merupakan pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera, dihuni oleh mayoritas suku Nias atau Ononiha. Daerah ini memiliki objek wisata seperti selancar, rumah tradisional, penyelaman, combo batu atau lompat batu. Pulau dengan luas wilayah 5.625 km persegi ini berpenduduk hampir 1 juta jiwa. Pulau Nias terbagi atas 5 daerah administrasi, 1 kota, dan 4 kabupaten. Selama gerakan nasional otonomi daerah yang lebih besar di Indonesia, diputuskan untuk membagi administrasi Pulau Nias menjadi 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Nias atau Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kota Madia Gunung Sitoli. Kabupaten-kabupaten baru diresmikan antara tahun 2008 dan 2009. Ini berarti bahwa banyak keputusan akan dibuat oleh pemerintah daerah dan tidak lagi dari pemerintah pusat di Jakarta. Untuk kebudayaan pertama itu ada lompat batu. Lompat batu atau combo batu adalah praktek budaya Nias yang unik dan terkenal karena digambarkan pada uang lama Rp1.000. Awalnya, upacara lompat batu adalah sebagian dari rutinitas inisiasi pria muda untuk diterima sebagai orang dewasa dan prajurit. Ketinggian piramida batu lompat ini antara 1,8 meter hingga 2,2 meter. Lompat ini dilakukan tanpa alas kaki dengan latihan berulang-ulang. Kemudian ada tari perang Poluaya.
Tari perang ini merepresentasikan sejarah peperangan antara suku Nias yang sempat terjadi. Selayaknya seorang kesatria dalam peperangan, setiap penari membawa tameng atau baluse, pedang, gari, dan tombak poho sebagai alat pertahanan. Kemunculan tarian perang Poluaya ini tidak bisa dijauhkan dari pengaruh Kombo Batu. Kemudian selanjutnya ada sejarah. Sejarah Nias sendiri tidak diketahui persis ketika orang pertama kali datang ke Nias. Tetapi diketahui bahwa ada satu atau beberapa suku lain yang menghuni Nias sebelum kelompok etnis yang ada saat ini, atau kita sebut Ononiha, menetap di pulau sekitar 700 tahun yang lalu. Ini disebutkan dalam tradisi lisan dan didukung oleh bukti-bukti arkeologi. Tidak jelas dari mana suku Ononiha berasal, tetapi banyak dari kedatangan pertama di Nias memiliki nama seperti Hia atau Ho, yang juga merupakan nama umum di Cina. Penelitian DNA menemukan bahwa keturunan mereka ini Niha atau suku manusia yang sekarang disebut sebagai Ononiha atau orang Nias paling dekat dengan Taiwan dan Filipina. Kemudian pada tahun 2004, terdapat tsunami di Aceh dan Nias. Tsunami melanda Pulau Nias pada tanggal 26 Desember 2004. Pantai Barat menanggung beban kehancuran dengan 118 korban jiwa dan semua masyarakat pesisir terkena dampak. Banyak perahu di sepanjang pantai dihanyutkan ke laut dan rumah dibanjiri oleh air laut. Kemudian setahun kemudian, tahun 2005 terjadi gempa bumi di Nias, tepatnya pada tanggal 28 Maret 2005. Sebuah gempa bumi dengan kekuatan 8,5 melanda di Pulau Nias. Banyak bangunan runtuh yang mengakibatkan lebih dari 900 orang tewas dan ribuan orang terluka. Infrastruktur di pulau rusak parah dan banyak masyarakat menghadapi keterpencilan. Terlepas dari hilangnya nyawa dan kehancuran, gempa juga mengubah landscape pulau. Karena tanahnya terangkat akibat gempa, seluruh pulau miring pada sisinya. Ada catatan bahwa tanah terangkat hingga 2,9 meter di sudut barat laut pulau. Hal ini menyebabkan perubahan dramatis ke garis pantai. Pulau-pulau meningkat hingga 10 kali dalam ukuran dan pulau-pulau baru muncul di mana sebelumnya tidak ada. Ini merupakan gambar saat peristiwa tersebut terjadi, yaitu gempa dan tsunami. Dan selanjutnya ada objek wisata. Yang pertama ada Pantai Gowusoyo. Pantai ini terletak di desa Ombolata, Nias Utara. Pasirnya berwarna merah atau merah jambu mencolok. Menurut legenda, pasir di Pantai Gowusoyo berwarna merah karena dulu ada seorang pemuda bernama Lao Womaru yang membunuh naga raksasa di pinggir pantai ini. Darah dari naga tersebut menjadikan pasir pantai menjadi merah hingga saat ini. Kemudian ada Pantai Sorake, yang dimana Pantai Sorake menjadi salah satu wisata Nias yang sudah tersohor di kalangan wisatawan mancanegara, terutama bagi penggemar surfing. Pantai dengan ombak yang bisa mencapai 30 meter ini selalu jadi surga tersendiri bagi mereka yang suka menantang diri bergumul dengan ombak. Dan yang ketiga ada Desa Bawomataluo. Desa Bawomataluo menjadi salah satu wisata Nias yang banyak dikunjungi wisatawan Nusantara maupun internasional. Selain menjadi salah satu situs wisata sejarah, Bawomataluo juga menjadi salah satu tujuan untuk wisata alam, terutama pantainya. Di desa ini terdapat bangunan yang usianya lebih dari ratusan tahun dan masih kokoh hingga saat ini. Untuk mencapai desa ini, wisatawan harus naik ke atas bukit dengan menaiki 88 buah anak tangga. Desa Bawomataluo saat ini sudah dimasukkan ke dalam tentative list sebagai warisan budaya UNESCO. Di Desa Bawomataluo, wisatawan juga bisa menyaksikan salah satu kebudayaan lokal Nias, yaitu lompat batu alias Kombo Batu. Kemudian ada Tureloto. Indonesia ternyata juga punya laut mati yang hampir serupa, tepatnya di pantai Tureloto. Desa Balepadorutoho, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara. Di pantai ini, kadar garamnya juga tinggi, sehingga wisatawan yang masuk ke laut ini akan mengambang tanpa harus berenang.
Uniknya, di laut ini masih banyak kehidupan lain seperti terumbu karang dan ikan warna-warni. Kemudian yang keempat ada keunikan budaya lokal. Yang pertama adalah bahasa Nias. Bahasa Nias merupakan bahasa yang sangat tua dan unik. Belum diketahui dari mana asal-usulnya dan belum dapat digabungkan dengan bahasa-bahasa lain dalam satu rumpun atau keluarga bahasa. Diandaikan bahwa setiap suku baru yang berimigrasi ke Nias lama-kelamaan meninggalkan bahasa mereka sendiri dan kemudian memakai bahasa Nias. Kemudian saat ini ada sekitar 1 juta penutur bahasa Liniha. Ini termasuk 700.000 orang Nias etnis yang tinggal di pulau serta beberapa ratus ribu orang Nias yang tinggal di tempat lain di Indonesia. Kemudian ada perubahan nama. Orang Nias mengubah nama mereka ketika mereka memiliki anak. Mereka mengambil nama anak pertama yang lahir, terlepas jika itu anaknya laki-laki atau perempuan. Orang tua laki-laki menambahkan ama atau ayah, dan perempuan menambahkan ina atau ibu. Teman dan keluarga akan menggunakan nama ini. Sementara nama aslinya hanya digunakan untuk tujuan resmi, seperti tradisi. Dan tradisi ini masih digunakan di Nias sampai saat ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pemaparan dari Kaila Almadani. Keren juga ya di Nias, Sumatera Utara. Nah, Kaila, kakak mau nanya nih, itu tadi katanya ada Pantai Gaosoyo ya? Iya, Kak. Sampai sekarang masih warna merah itu pasirnya? Masih, Kak. Waktu kapan tuh ya Bunda ke Nias masih merah. Wah, keren ya. Cantik kali. Oke. Merah jambu. Oke, sip. Ini dari adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai presentasi Kaila Almadani sekarang? Izin bertanya Kak Ipit. Oke, silakan Salsabila. Terima kasih. Izin bertanya Kaila, itu untuk lompat batunya itu apakah hanya ada di desa apa tadi namanya? Yang desa Bowo Mataluo itu apa hanya ada di situ atau ditemukan di desa-desa yang lain? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan tadi. Sebenarnya untuk yang lompat batu ini kan masih kental banget sama adat ya. Dan sementara kan di Niasnya lainnya kan sama kayak kita kalau misalnya kita ke kota, ada yang bagian kota besarnya yang dimana udah ada kafenya atau tempat makan. Jadi untuk yang lompat batu ini memang ada di desa ini sih sebenarnya, karena dia ada tempatnya tersendiri, tapi juga ada kok di desa-desa lain yang masih lekat banget sama adatnya, yang belum terlalu kena keluar gitu loh. Jadi kayak dia masih kental banget adatnya, dan salah satunya ada di desa ini. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan sama Kaila? Oke, kayaknya nggak ada ya. Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan ke Miftahul Jannah untuk presentasi hari ini juga. Silahkan Miftahul. Baik, mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar kok. Bisa Miftahul share screen-nya? Ya, mohon izin share screen ya Kak ya. Iya, silakan. Terpotong nggak Kak PPT-nya? Bentar, belum muncul. Oh, Oke, enggak, udah. Sip. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, jadi Kayla tadi kan cerita tentang Nias secara umum. Nah, kali ini Arum bakal cerita soal asal Arum, yakni Surabaya. Dan Surabaya sendiri kan terkenal atas kota pahlawan. Jadi, Arum fokusnya hanya di kenapa Surabaya dikatakan kota pahlawan dan apa saja peninggalan dari kota pahlawan ini. Nah, Surabaya itu identik dengan sebutannya kota pahlawan. Kenapa? Karena adanya peristiwa 10 November yang telah menggugurkan banyak warga Surabaya dari berbagai kalangan. Nah, kalangan ini maksudnya gimana? Kalangan ini mulai dari kalangan yang muda, tua, maupun kalangan yang seperti terpelajar, orang-orang yang apa ya? Kalau orang sini nyebutnya piai gitu, yang orang tajir-tajir gitu. Nah, itu juga warga pun juga ikut serta gitu loh. Nah, selain itu, karena peristiwa ini banyak peninggalan bersejarah yang ada di Surabaya, terutama peninggalan berupa museum. Nah, museum pertama ini Museum Surabaya. Museum Surabaya ini berada di gedung ini. Sebenarnya gedung ini tidak hanya berisi Museum Surabaya, jadi ini gedung bekas pusat perbelanjaan. Nah, lalu karena mengalami bangkrut, jadi dibeli sama pihak Pemkot Surabaya, lalu dijadikan selain Museum Surabaya juga di dalamnya ada yang namanya Pusat Perbelanjaan Khas Surabaya, terus ada lagi Mal Pelayanan Publik Satu Atap. Jadi di sini orang-orang Surabaya bisa mengurus KTP-nya, bisa mengurus SIM-nya, mengurus SKCK gitu. Nah, museum ini letaknya strategis. Jadi, ini museum letaknya di jantung kota Surabaya gitu. Gedung Siola ini berdirinya sejak tahun 1877. Jadi, ini gedung nama awalnya Siola. Jadi, kalau orang asli Surabaya pasti nyebut gedung ini Siola gitu. Sampai sekarang pun terkenalnya Siola, padahal udah bukan Siola lagi gitu. Nah, sekarang difungsikan sebagai museum dengan koleksi benda-benda bersejarah di Surabaya. Nah, karena saya kemarin mencoba untuk take video di beberapa museum di Surabaya, tapi sayangnya museum-museum ini masih tutup saat pandemi. Jadi saya mengambil video dari Dinas Surabayanya, kurang lebih seperti itu. Silahkan dilihat teman-teman. Apakah masuk suaranya? Halo? Belum. Suaranya belum masuk. Masih belum masuk? Belum deh. Sayang banget gak ada suaranya. Ya nggak apa-apa. Putar aja kayak gitu dulu. Suaranya udah dibesar kan? Sudah. Arum, nanti Arum lanjut aja ke materi selanjutnya. Nanti videonya ini di-share aja ke teman-teman di grup ya. Pencatatan Surabaya itu seperti apa dulu gitu. Nah, selanjutnya ada Museum Dr. Sutomo. Nah, ini museumnya diresmikan oleh Wali Kota Surabaya, Bu Risma, pada November 2017. Museum ini khusus menampilkan riwayat hidup Dr. Sutomo. Jadi teman-teman udah pada tahu kan ya, tokoh pergerakan sekaligus salah satu pendiri organisasi Budi Utomo.
Nah, museum ini tempatnya di Komplek Pendoponya GNI di Jalan Bubutan nomor 85 sampai 87 Surabaya. Museum ini menyimpan 328 koleksi berupa alat-alat kesehatan dan foto-foto. Nah, ini sebenarnya ada video lagi teman-teman, tapi karena entah kenapa audionya nggak bisa masuk, jadi mohon maaf ya teman-teman. Nah, ini gedung pendopo GNI-nya. Nah, ini beberapa koleksi yang ada di dalam museum ini. Ada foto-foto. Nah, ini peninggalannya Dr. Sutomo. Jadi kita bisa belajar sejarah dari Dr. Sutomo itu seperti apa, lalu peralatan apa saja yang digunakan Dr. Sutomo waktu hidupnya, kurang lebih seperti itu. Lalu museum selanjutnya ada Museum 10 November. Nah, ini museumnya kurang lebih seperti ini. Jadi museumnya itu ada di bawah di lantai bawah gitu loh. Jadi pada tanggal 10 November 1991 itu mulai dibangun Museum 10 November dengan luas 1336 meter persegi pada kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah. Jadi kita kalau mau masuk museumnya itu turun, bukan naik ataupun sejajar sama tanah gitu. Di areal kompleks Tugu Pahlawan di Jalan Pahlawan, Surabaya, yang bertujuan untuk mendukung keberadaan Tugu Pahlawan serta melengkapi fasilitas sejarahnya dan diresmikan pada tanggal 19 Februari 2000 oleh Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Gus Dur itu ya. Lalu ada museum selanjutnya nih, ini baru banget, Museum Pendidikan Surabaya. Nah, ini diresmikannya pokoknya baru kok sebelum corona gitu. Nah, Museum Pendidikan Surabaya diresmikan oleh Bu Risma pada tanggal 25 November 2019 bertepatan pada Hari Guru Nasional. Gedung bernuansa putih ini dulunya merupakan bangunan sekolah taman siswa, yaitu sekolah pertama bagi penduduk pribumi pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, bekas sekolah taman siswa Surabaya ini sudah lama tidak difungsikan, sehingga pihak pemerintah kota berupaya mengambil alih kembali gedung tersebut. Hingga akhirnya aset bersejarah bekas milik asing tersebut diserahkan kepada Pemkot Surabaya. Nah, ini ada videonya lagi, dan ini videonya gabung sama ini teman-teman, gabung sama Museum 10 November. Nah, ini Museum 10 Novembernya. Nah, ada diorama, jadi teman-teman bisa ngedengerin pidatonya Bung Tomo di dalam sini. Ada banyak lah pokoknya. Terus ini Museum Pendidikan Surabaya, ini kurang lebih ya soal pendidikan gitu. Nah, lalu untuk info selanjutnya itu ada di website virtualtourinsurabaya.go.id. Jadi teman-teman bisa ngerasain jalan-jalan virtual ke museum-museum ini gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan untuk adik-adik yang lain, ada yang ingin ditanyakan sama Miftahul?
Rum mungkin nanti link yang tadi bisa di-share juga ya Rum ya, karena Kak juga pengen tuh kunjungan virtualnya ke museum-museum tersebut. Oke Kak. Oke. Ini di-share sama PPT-nya atau cuma linknya aja Kak? Oh, linknya aja. Takutnya ini ya terlalu banyak kali nanti filenya di WA. Tapi nggak, coba tanya teman-temannya gimana, mau di-share PPT-nya? Oke. Sip. Ya nanti di-share aja ya Rum ya. Oke Kak. Oke, untuk penampilan selanjutnya ini dari siapa lagi? Kita tadi ada perjanjiannya ada 3 orang. Yang sudah itu Miftahul sama Kak, mohon maaf. Boleh bertanya dulu sama Kak Arum tadi? boleh, silakan. Oke, terima kasih. Begini Kak, semua tanya kan karena kebetulan saya kuliah di Surabaya, tapi belum pernah eksplor Surabaya kayak yang seluas itu gitu, baru seputar kampus saya doang di Universitas Negeri Surabaya. Kebetulan saya tinggal di daerah Jawa Barat, jadi saya mau tanya, kan saya sempat baca kalau misalnya Siola ini dulunya itu pusat perdagangan yang cukup besar ya, yang ada di kota Surabaya, yang dinaungi oleh penjajah pada masa itu. Dulu itu di sini itu katanya jual barang-barang yang cukup berkelas gitu, kayak sepatu, tas, atau barang-barang modern lainnya. Nah sekarang setelah beberapa waktu lalu ini kan dijadikan museum ini ya Kak, ini di sekitar museum ini masih ada nggak sih tempat-tempat yang menjual barang-barang yang dulu dijual di tempat itu? Mungkin itu aja sih Kak pertanyaan saya, terima kasih. Untuk menjual barang-barang yang seperti itu tuh saya sendiri kurang paham ya, soalnya kebanyakan orang-orang asli Surabaya pun hanya tahu bahwa dulunya Siola ini sebuah seperti mall, jadi dia itu pusat perbelanjaan gitu. Nah lalu karena lama-kelamaan sepi akhirnya bangkrut gitu. Tapi di sekitar sini juga masih ada orang-orang berjualan seperti kayak foto studio gitu, itu masih ada. Lalu ya kurang lebih ada sih kalau orang jualan, meskipun ya masih kalah, kan ada TP tuh jalan dikit udah ada Tunjungan Plaza gitu kan, pasti orang-orang pada milihnya ke situ. Jadi orang-orang kalau jalan ke Tunjungan ini rata-rata pasti hunting foto, karena emang spotnya yang estetik gitu loh. Jadi kayak ala-ala ini vintage gitu itu. Oke Kak, terima kasih Kak atas jawabannya. Bye, sama. Masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Oke, ada nggak? Nggak ada ya. Kita lanjut aja. Yang presentasi yang ketiga tadi siapa lagi? Aku Kak Hasna. Oke, Hasna. Silakan Hasna. Izin share screen ya Kak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Ipit dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang DKI Jakarta. Nah, mungkin teman-teman tuh taunya DKI Jakarta itu banyaknya gedung-gedung gitu kan. Tapi di sini saya akan memperkenalkan bahwa kalau di DKI Jakarta tuh ada kebudayaan yang namanya Betawi.
Di sini ada sejarahnya. Pakai video ya. Dengeran nggak sore? Bulan Juni adalah bulan yang meriah bagi ibu kota Jakarta. Setiap tanggal 22 Juni, kota ini merayakan hari jadinya dengan berbagai gelaran. Dari pesta diskon besar-besaran hingga Jakarta Fair kerap dihelat saban tahun untuk menyambut ulang tahun kota ini. Terlepas dari berbagai sajian yang menyambut ulang tahunnya, penting untuk dilihat seperti apa sebenarnya riwayat kota ini. Lalu, seperti apa kisah yang menyertai laju dari Jakarta? Get your coffee and let's get it started. Sebenarnya, Jakarta boleh jadi telah punya cerita sejak zaman dahulu kala. Meski demikian, kemunculan Jakarta sebagai pusat kota dan pelabuhan umumnya dapat ditelusuri melalui kisah tentang Sunda Kelapa di abad ke-12. Kala itu, Sunda Kelapa menjadi bagian dari kerajaan Sunda dan menjadi pelabuhan utama bagi pedagang dari Arab, India, Tiongkok, Malaka, dan wilayah-wilayah lain. Pada tahun 1527, kota ini berganti nama menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangannya hilang gemilang. Nama ini diberikan ketika kota tersebut berada di bawah kendali Kesultanan Banten. Tahun tersebut dan tanggal 22 Juni kemudian mulai diakui sebagai hari lahir kota Jakarta kontemporer. Pada tahun 1619, Belanda yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon menghancurkan Jakarta, julukan yang mereka berikan kepada kota ini dan menggantinya menjadi Batavia. Kota ini kemudian menjadi pusat bagi usaha perdagangan dari sebuah entitas yang kelak disebut sebagai Hindia Belanda. Selama periode pendudukan Belanda ini, ada beberapa bangunan penting yang bertahan hingga saat ini. Istana Merdeka dan Istana Negara dapat menjadi contoh bangunan yang menjadi peninggalan era Belanda. Ada pula Pasar Baru yang berdiri sejak 1920 dan menjadi pusat perbelanjaan tertua di Jakarta. Bangunan lain yang mendapat sentuhan Belanda adalah Stasiun Beos atau yang kini familiar dengan nama Stasiun Jakarta Kota. Di sekitar kawasan ini berdiri pula gedung-gedung lain peninggalan Belanda yang kini diabadikan menjadi berbagai museum. Jangan lupakan pula kawasan Glodok yang disebut sebagai pecinan terbesar di era Batavia. Sementara itu, penggemar sinema pasti familiar dengan bioskop Metropol yang dibangun pada tahun 1932. Di era Batavia ini, ada pula kenangan tentang sarana transportasi tram yang hadir di tahun 1900-an. Perpindahan tangan kembali terjadi pada Maret 1942. Pada Perang Dunia Kedua, kota ini jatuh ke pelukan Jepang, ditandai dengan penyerahan oleh Belanda pada 9 Maret 1942. Pada masa inilah, nama Jakarta akhirnya dipergunakan menggantikan Batavia. Ketika Jepang pada akhirnya menyerah, kota ini menjadi saksi bagi berbagai peristiwa penting di negara ini. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Hal ini kemudian diikuti dengan rapat raksasa di lapangan Ikada pada 19 September 1945. Pada 29 September 1945, Belanda tiba kembali di Indonesia dan berupaya mengambil alih wilayah yang sempat dikendalikan Jepang ini. Kemudian, pada 4 Januari 1946, pemerintahan sempat dipindahkan ke Yogyakarta seiring dengan manuver agresif Belanda. Belanda akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat pada 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Jakarta menjadi ibu kota bagi negara Indonesia yang merdeka. Pasca merdeka, Jakarta mengalami pertumbuhan populasi yang luar biasa. Pada tahun 1948, Jakarta memiliki 823.000 penduduk. 4 tahun setelahnya, penduduk di kota ini bertambah hingga mencapai 1,7 juta jiwa di tahun 1952. Angka tersebut terus melesat hingga hampir 3,5 juta jiwa di tahun 1965.
masa pemerintahan Soekarno, ambisinya membuat Indonesia disegani di kancah dunia turut mengubah wajah Jakarta. Di tahun 1951, ia memulai pembangunan Masjid Istiqlal. Kemudian, pada tahun 1961, Soekarno menginisiasi pembangunan Monumen Nasional atau Monas yang baru dibuka kepada publik pada tahun 1975. Di tahun yang sama, dibangun pula jembatan Semanggi yang dianggap sebagai simbol persatuan bangsa. Gelaran Asian Games 1962 juga turut berkontribusi menambah polesan pada wajah ibu kota. Hotel Indonesia misalnya diresmikan untuk menyambut ajang tersebut. Stadion Gelora Bung Karno juga disiapkan untuk menjadi venue bagi pesta olahraga tersebut. Kemudian, di tahun 1966, Jakarta dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin, sosok yang dianggap membawa banyak terobosan di ibu kota. Bang Ali, begitu dia kerap disapa, melakukan banyak pembangunan untuk memenuhi kebutuhan populasi yang kian membludak. Tak hanya itu, sumber hiburan warga juga jadi perhatian Ali Sadikin. Sarana seperti Taman Ismail Marzuki dan gelaran Jakarta Fair dimulai di era ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga membuat banyak investasi masuk ditandai dengan mulai menjamurnya hotel dan mulai dibangunnya banyak pusat perbelanjaan. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, investasi di kota ini juga terus meninggi, terutama dalam urusan properti. Sayangnya, bulan madu itu tak berlangsung lama. Krisis finansial di tahun 1997 membuat sejumlah proyek harus terbengkalai. Tak hanya itu, Jakarta juga dilanda kerusuhan mencekam di mana terjadi penjarahan dan kekerasan yang cukup masif. Pasca reformasi, kota ini terus berbenah untuk kembali berjaya. Di bawah Sutioso di tahun 2000-an, diperkenalkan sistem bus rapid transit atau BRT Transjakarta untuk mengatasi kesemrawutan jalanan ibu kota. Setelah bertahun-tahun merayakan ulang tahun dan menorehkan kenangan, status Jakarta sebagai ibu kota berpotensi dilimpahkan ke wilayah lain. Presiden Jokowi membuka kembali wacana Soekarno tentang pemindahan ibu kota, seiring dengan padatnya Jakarta dan berbagai problematika yang menderanya. Entah kabar itu jadi kado terindah atau mimpi buruk bagi Jakarta yang berulang tahun. Yang jelas, Jakarta punya kisah yang terlalu panjang dan tak bisa ditelan zaman. Nah, kalau menurut kalian, riwayat apa yang paling menarik tentang Jakarta? Berikan pendapatmu. Jika kalian suka dengan video ini, jangan... Mungkin itu singkat video tentang sejarah dari kota Jakarta. Kemudian ada kebudayaan dari Jakarta sendiri itu terkenalnya dengan budaya Betawi ya. Jadi di sini ada beberapa rumah adat dari budaya Betawi. Yang pertama ada rumah adat Kebaya, terus ada rumah adat Joglo, rumah adat Panggung, rumah adat Gadang. Nah, mungkin yang membedakan dari keempat rumah adat ini itu dari segi bentuknya, dari segi fasad bangunannya, terus dari mungkin bentuk atapnya, terus mungkin pola tata ruangnya ya. Terus di sini bahasa daerah tuh yang biasa digunakan itu bahasa Betawi atau Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia. Terus kemudian di sini ada pakaian adatnya itu di sini ada pakaian adat baju ujung serong atau yang biasa disebut baju bangsawan Betawi. Terus ada celana batik, baju koko saridah, selendang, pakaian keseharian pria, sabuk Betawi, pakaian pengantin pria, baju kurung, kain sebat sarung batik, terus ada kerudung Betawi, terus ada pakaian pengantin wanita. Jadi gambar yang ini itu merupakan pakaian
pengantin kalau yang biasa nikah gitu yang pakai adat Betawi mungkin pakaiannya seperti ini. Nah, yang gambar yang sebelah kanan paling kanan ini biasanya tuh dipakai kalau kalau biasanya kan kalau di Jakarta kan ada none sama abang none Jakarta kan. Biasanya tuh acara tersebut itu menggunakan pakaian seperti ini. Terus yang di bawahnya itu biasanya dipakai untuk para biasanya orang tua ya memakai pakaian yang di bawah ini tuh. Di bawah ini. Selanjutnya ada kesenian udah lewat ya. Oh ya. Kemudian ada makanan khasnya itu jadi Betawi itu terkenal dengan kerak telur, nasi uduk, nasi ulam, roti buaya, ketupat sayur atau lontong sayur, gado-gado, semur jengkol, laksa Betawi, pindang bandeng, soto Betawi dan soto tangkar. Nah, biasanya tuh kalau kalau misalnya nikahan itu roti buaya itu selalu ada gitu di pernikahan adat Betawi. Kemudian ada kesenian tradisionalnya. Di sini tuh kesenian khas Betawi yang paling populer itu ada ondel-ondel, tanjidor, lenong, tari belenggo, tari lenggong nyai. Terus mungkin bisa dilihat dari gambar-gambar ini seperti ini. Terus ada lagu daerah yang mungkin populer ya. Jali-jali, ada keroncong Kemayoran, kicir-kicir, lenggang kangkung, terus dan ada yang lain-lainnya. Selanjutnya ada musik khas tradisionalnya itu ada gambang kromong, rebana, keroncong tugu, dan tanjidor. Terus ada senjata tradisionalnya itu ada golok Betawi, ada keris, belati, badik cangkingan, trisula, toya, pisau raut, dan senjata tradisional cuntik. Di sini ada gambar-gambarnya dari senjata-senjata tradisionalnya. Kemudian ada objek wisatanya. Jadi walaupun Jakarta ini dikenal sebagai kota yang padat penduduk dan banyak bangunan-bangunan tinggi ya seperti kayak di kawasan Sudirman, mungkin di sini ada beberapa objek wisata yang ada di Jakarta. Yang pertama ada Taman Mini, terus ada Ancol, terus ada Kota Tua Jakarta yang merupakan sebagai cikal bakal sejarahnya dari ibu kota Jakarta ini yang dulu gitu kan. Sekarang kan ibu kotanya udah pindah ya ke Kalimantan. Terus ada Jakarta Aquarium mungkin, terus ada Waterboom Peak, Taman Wisata Alam Mangrove, Kebun Binatang Ragunan, terus ada Museum Nasional Indonesia, terus ada Monas, terus ada tempat ibadah yang dijadikan sebagai objek wisata juga, ada Masjid Istiqlal, ada Gereja Katedral, terus ada Kelenteng Jinden Yuan, terus ada mungkin kayak ruang terbuka hijau yang juga dijadikan objek wisata, yaitu ada Taman Situ Lembang, Taman Menteng, terus ada Lapangan Banteng. Nah, di sini juga ada istilahnya kayak kuliner Jakarta yang terkenal gitu kan, kayak kuliner malam Mencenongan. Terus di sini juga ada bangunan bekas sejarah gitu atau bangunan cagar budaya yang di adaptive reuse atau dipermajakan kembali gitu ya. Jadi bangunan-bangunan ini tuh istilahnya yang tadinya terbengkalai, jadi sekarang tuh berfungsi kembali gitu. Kayak istilah ada M Block Space, terus ada Post Block. Nah, mungkin ini M Block Space sama Post Block ini lagi viral banget ya di TikTok gitu kan. Terus ada juga pasar yang dari zaman dulu banget gitu ya. Ada pasar baru. Terus di sini juga ada pelabuhan yang sangat terkenal gitu, ada Pelabuhan Sunda Kelapa, dan juga ada mungkin ini juga lagi terkenal juga ya, maksudnya lagi viral banget saat ini gitu ya. Ada pantai, kalau disebutnya PIK ya, Pantai Indah Kapuk gitu ya. Nah, di sini ada, di PIK ini tuh ada pantai reklamasi yang dimana tuh waktu itu kan sempat ada rencana
untuk membangun reklamasi di ibu kota di daerah Jakarta gitu. Nah mungkin PIK ini tuh termasuk sebagai objek wisata juga gitu. Nah mungkin di PIK ini tuh ada banyak gitu ya apa sih kayak ininya kayak misalnya tuh kayak Pancoran PIK, terus ada pantai Pasir Putihnya gitu kan. Terus nah di Jakarta ini juga ada pulau-pulau gitu yang sangat bagus gitu kan. Kayak seperti itu kayak Pulau Seribu gitu. Nah, Pulau Seribu tuh istilahnya tuh kepulauan itu tuh masih masuk gitu ke dalam wilayah DKI Jakarta. Mungkin ini daftar sumbernya. Mungkin sekian dari perkenalan daerah saya DKI Jakarta, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasna Fauzia. Untuk adik-adik yang lain ada yang ingin bertanya mengenai pemaparan DKI Jakarta oleh Hasna ini? Ada? Asna, kakak deh yang coba nanya. Tadi Asna bilang, jadi setiap acara pernikahan itu ada apa namanya? Ada terus ya roti buaya ya, menggunakan roti buaya. Iya itu lambang apa gitu? Sebagai lambangkah atau adatkah atau itu emang wajibkah atau gimana ya? Mungkin izin menjawab ya Kak, tapi ini berdasarkan pengetahuan saya aja gitu ya. Jadi itu setahu saya tuh lambang roti buaya ini melambangkan kayak kesetiaan gitu sih Kak. Karena kan kalau buaya itu terkenalnya itu dengan slogannya tuh setia ya mungkin ya kayak. Jadi tuh roti buaya ini diberikan, maksudnya ada setiap di acara pernikahan adat Betawi gitu ya. Biar tuh si pengantinnya itu mungkin langgeng atau kayak sampai istilahnya tuh mendoakan supaya pengantinnya itu untuk terus bersama-sama gitu Pak, atau langgeng sampai maut memisahkan gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Asna. Untuk adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan ke Asna? Kalau nggak ada, karena waktu kita masih ada ya, jadi kakak persilahkan satu orang temannya lagi tampil, yaitu siapa tadi yang mau tampil? Saya Iya, silahkan Dek. Nadifa. izin share screen ya Mbak. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak Ipit. Ya. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nisa Afnina Yufari. Saya berasal dari Universitas Jember, asal Situbondo, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang kebudayaan, wisata, dan makanan khas Situbondo. Sebelumnya, Situbondo ini merupakan kota santri, di mana Situbondo ini memiliki banyak pesantren, diantaranya pesantren Salafiyah Syafi'ah, Wali Songo, pesantren Tanjung Rejo, Salafiyah Dawan, pesantren Huda,
dan Nurul Hikam. Kebudayaan Situbondo ini terdiri dari beberapa kebudayaan. Yang pertama yaitu musik tongtong, di mana musik tongtong ini sebenarnya tidak terlepas dari kesamaan budaya antara masyarakat Situbondo dengan masyarakat asli Pulau Madura. Musik tradisional seperti tongtong ini merupakan aspek kebudayaan yang tidak lepas dari masyarakat pendukungnya. Kemudian ada Ocung yang merupakan tradisi saling pukul badan dengan menggunakan senjata rotan yang dimainkan oleh dua orang. Kedua peserta Ocung ini saling bergantian memukul tubuh lawannya. Kemudian ada petik laut. Ritual ini yang selalu dinantikan dan rutin dilakukan kalangan komunitas nelayan, termasuk nelayan petik laut di Desa Kilensari, Kecamatan Panarpan. Kemudian yang keempat yaitu ada tari lantung, yang merupakan tari tradisional asal Kabupaten Situbondo, dan selama ini tari lantung ini sering ditampilkan pada acara-acara besar. Yang kelima ada topeng kerte. Topeng kerte ini salah satu tarian yang berasal dari Situbondo, memiliki asal-usul yang penuh kaitannya dengan kebudayaan Madura dan Situbondo. Kemudian yang keenam ada keket. Bagi sebagian masyarakat di Indonesia termasuk Situbondo belum banyak yang tahu kesenian tradisional keket ini. Sepintas hampir mirip dengan sumo atau olahraga gulat khas Jepang, sama-sama saling dorong dan saling banting dalam menjatuhkan lawan. Kemudian yang ketujuh ada batik Situbondo. Motif batik ini kebanyakan bermotif kerang karena utara Kabupaten Situbondo ini terdapat pesisir. Yang kedelapan ada Komantan Porong, tradisi unik yang ada di Desa Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, di mana agar suami tidak melakukan selingkuh, masyarakat menggelarkan ritual pawai Komantan Porong atau pengantin kurung dalam sebuah acara pernikahan. Yang kesembilan ada Holingkong yang merupakan salah satu bentuk seni tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berbudaya Madura, seperti di daerah Situbondo yang berbudaya Madura Pandalungan. Yang ke-10 ada Ancak Agung. Festival Ancak Agung ini merupakan tradisi yang sering dijumpai di tengah masyarakat zaman dahulu, yang merupakan tradisi untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Situbondo juga memiliki wisata. Yang pertama ada Kampung Kerapu. Daya tarik terutamanya terletak pada puluhan keramba kerapu serta dermaga apung yang menghiasi kawasan wisatanya. Kemudian yang kedua ada Pantai Pasir Putih, yaitu tempat wisata yang paling hits di Situbondo, bahkan di Jawa Timur. Alasannya Pantai Pasir Putih ini sangat cocok sebagai destinasi wisata keluarga yang dilengkapi oleh beragam wahana, fasilitas, dan pesona pantai yang menawan. Jadi Pantai Pasir Putih ini terdapat hotel di sana, jadi untuk wisatawan bisa beristirahat di hotel yang telah disediakan oleh Pantai Pasir Putih ini. Kemudian yang ketiga itu ada Pantai Patak atau dikenal dengan Grand Patak Situbondo, ialah tempat wisata Situbondo selanjutnya berupa pantai yang sangat cocok sebagai destinasi wisata sekeluarga. Yang keempat ada Pantai Tempora. Lokasi Pantai Tempora ini berada di kawasan Perum Perhutani sehingga cuacanya tidak terlalu terik. Masih banyak pepohonan yang membuat suasana yang menjadi lebih teduh. Yang kelima, Waduk Bajul Mati. Waduk Bajul Mati ini terletak di antara dua gunung yang sangat terkenal, yaitu Gunung Baluran dan Pegunungan Ijen. Serta Waduk Bajul Mati ini mencangkup beberapa desa di Kecamatan Banyuputih. Jadi Waduk Bajul Mati ini merupakan kerjasama antara Situbondo dengan Banyuwangi, sehingga Waduk Bajul Mati ini memakai maskot tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi.
Kemudian yang keenam ada Pantai Bama, Taman Nasional Baluran. Keberadaan Pantai Bama di Taman Nasional Baluran ini sekaligus menjadi daya tarik tersendiri. Alamnya yang masih terjaga kelestariannya. Salah satu buktinya area pasir putih Pantai Bama selalu nampak sekelompok monyet liar. Kemudian yang ketujuh ada Bekol Savana Taman Nasional Baluran. Keindahan savana atau hamparan rumput hijau tersebut telah sampai ke mancanegara. Bahkan Bekol Savana memiliki julukan atau nama lain Afrika Van Java. Jadi Bekol Savana ini satu jalur sama pantainya tadi. Kemudian yang kedelapan ada Puncak Rengganis Argopuro, yaitu daya tarik Puncak Rengganis Argopuro ini bukan hanya menawarkan keindahan alam Gunung Argopuro serta spot yang instagramable saja. Kemudian yang terakhir ada air yang turun sangat deras. Yang terakhir ada air terjun Talempong, yaitu air yang turun sangat deras serta alamnya dikelilingi oleh bebatuan. Yang paling menarik dari air terjun Talempong ini terbuat dari kayu serta di sampingnya terdapat bunga-bunga yang indah berwarna-warni. Kemudian makanan khas Situbondo yang pertama yaitu Cacing Palapa. Kuliner tradisional ini sudah dihidangkan secara turun-temurun. Ini menjadi salah satu hidangan sarapan wajib bagi warga setempat di Situbondo sendiri. Cacing Palapa banyak dijual di pinggir jalan oleh para pedagang kaki lima. Jadi Cacing Palapa ini terbuat dari bubur serta bumbu kacang dan diberi sayur seperti kangkung, kecambah dan ditambah kerupuk. Kemudian yang terakhir itu ada nasi sodu. Nasi sodu ini berasal dari desa Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Nasi sodu ini merupakan campuran nasi dengan sayur santan, labu kuning, ditambah lauk ikan laut jenis cakalang, lalu diberi sambal terasi beserta tauge dan timun. Biasanya masyarakat Situbondo itu bilangnya seci, bukan tauge, tapi bahasa Indonesianya tauge. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nadifa. Ada yang ingin bertanya sama Nadifa? Banyak itu yang dipaparkan oleh Nadifa barusan. Gimana, ada? Oke, Nadifa kayaknya nggak ada ya pertanyaan dari teman-temannya. Nadifa tadi makanan yang pertama itu apa namanya tadi? Oh, kakak lupa juga catat namanya. Gimana, Kak? Tadi Nadifa ada kan yang memaparkan sebuah makanan tadi ya, yang pertama kali. Itu sejenis seperti lontong juga. Tajin, apa namanya? Ya, Cacing Palapa. Tajin apa? Cacing Palapa. Oh, ya itu lebih seperti lontong atau gimana sih bahan-bahannya? Bukan, Kak. Jadi Cacing Palapa ini, tacin ini artinya bubur. Jadi bubur sama bumbu kacang. Terus diberi tauge dengan sayur kecambah dan kangkung. Oh, jadi dia lebih sejenis bubur gitu ya? Iya, Kak. Oke, ada yang ingin ditanyakan ke Nadifa? Nah, sepertinya nggak ada. Untuk presentasi minggu depan itu siapa? Mana ya dokternya?
Berarti untuk minggu depan Vidya Nur Azizah belum ya? Ada Vidya? Ada. Oke. Iya, Asia. Nah, untuk presentasi minggu depan ini kita koordinasikan nanti di grup. Oke, adik-adik, itulah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sebelum kakak tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya nggak ada. Jadi untuk absensinya di Spada itu sudah kakak buka. Silahkan diakses biar nanti ada absensinya di Spada. Dan untuk di Zoho nanti kakak kirimkan 3 absensi lagi karena pihak Spada ini mintanya harus ada yang di Zoho gitu. Jadi yang awal-awal kegiatan kita itu kakak belum bikin kan yang di Zoho. Jadi dibantu isi lagi ya absensinya. Nah, sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga minggu depan Ibu Abna bisa bersama kita karena Ibu izin beliau lagi mengunjungi mahasiswa PL di Batu Sangkar. Jadi beliau tidak bisa hadir mengikuti Zoom kita pada pagi hari ini. Nah, baiklah kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Kak. Selamat, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.